Di video ini, gue akan kasih tahu ke kalian semua cara menggunakan aplikasi ajaib. Buat kalian yang penasaran, simak videonya setelah yang satu ini. Oke, seperti biasa gue akan coba disclaimer dulu di awal. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi aplikasi ajaib. Oke, untuk awal-awal, aplikasi ajaib itu apa sih? Aplikasi ajaib itu adalah aplikasi investasi, di mana sobat investor bisa berinvestasi saham ataupun reksadana. Itu dulu. Oke, di aplikasi ajaib itu ada banyak ya fitur juga, terus juga ya ada banyak lah. Mungkin kalian sebagai pemula itu masih bingung nih, gimana nih? Terus maksudnya apa? Oke, gue akan coba bantu di sini ya. Nah, kalian bisa cek di kolom cari. Nah, di kolom cari itu ada beberapa bagian, ada saham, ada reksadana, ada indeks ya. Nah, kita ambil contoh seperti reksadana dulu. Ketika kalian klik reksadana, muncul list reksadana dan juga ada beberapa kayak kolom kecil gitu ya. Kayak misalkan ada indeks, terpopuler, terjangkau, dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini kalian harus pilih reksadana yang kalian pengen investasiin. Kalau kalian mau investasi reksadana. Nah, cara milihnya gimana, Jess? Oke, ini gue akan memberikan tips cara menganalisa secara singkat pada reksadana. Pertama, yang kalian harus lakukan itu adalah cari tahu dulu reputasi dari reksadana tersebut. Apakah dia sudah punya masalah sama OJK atau enggak? Atau pernah ditegur atau tidak? Nah, gimana cara taunya? Kalian bisa search di Google jenis reksadana kalian. Misalkan majori suku negara Indonesia, itu kira-kira waktu kalian search itu di Google ada pemberitaan negatif nggak sama OJK gitu. Kalaupun misalkan dia ada teguran atau apapun, apakah itu fatal atau tidak? Kalau tidak, ya tidak masalah. Itu tips dari gue yang pertama. Yang kedua, itu adalah dari segi AUM. Dari segi AUM, pastikan AUM itu di atas dari 100 miliar. Kenapa? Kalau misalkan AUM-nya di atas dari 100 miliar, berarti reksadana tersebut lebih liquid, ya. Lebih liquid dan lebih cenderung aman lah, walaupun tidak 100% aman ya, karena tidak ada investasi yang 100% aman. Nah, AUM, karena kalau AUM-nya kekecilan, di bawah dari 20M, itu pun juga bisa di warning OJK, dan lama-kelamaan bisa ditutup. Jadi menurut gua, bagusan kita ngambil yang di atas dari 100 miliar. Itu merupakan saran gue gitu. Yang ketiga, ya seperti biasa, ya kalian melihat daripada kurvanya. Kira-kira return 1 tahun berapa, 2 tahun berapa, 3 tahun berapa, apakah bagus atau enggak. Jadi sebenarnya return itu bukan yang dilihat pertama loh guys, tapi dilihat ketiga. Dan sebenarnya masih banyak lagi kayak expense ratio dan lain sebagainya. Cuman untuk ini itu aja dulu gitu, dan kalian bisa memilih reksadana yang bagus lah gitu ya. Oke, itu tips dari gua. Nah, setelah kalian udah tahu kan tadi tentang reksadana, sekarang kita masuk ke kolom saham. Nah, di kolom saham ini ya, itu kalian akan keluar kayak semacam beberapa kategori saham di paling bawah ya. Entah itu kategori finance dan lain sebagainya. Kalian pilih nih saham yang kalian mau masukin yang mana gitu. Apakah finance, mungkin ada nanti ada BCA, ada BBRI, dan lain sebagainya. Atau mungkin sektor yang lain gitu ya. Itu terserah kalian. Nah, gue akan di sini juga memberi tips dalam investasi saham menurut gue yang simple juga gitu. Yang pertama, itu tipsnya adalah pilihlah saham yang memang kalian sudah kenal. Ya, saham yang udah kalian kenal dalam arti, oh kayaknya gue tahu nih saham ini gitu. Misalkan saham A, oh gue tahu nih saham A ini. Gue pakai nih produknya. Nah, itu yang pertama ya. Itu yang simple. Kedua, gue sih akan lebih prefer
untuk mencari yang ROE dan ROA-nya itu tinggi. Return on asset sama return on equity-nya yang besar gitu ya. Besar dalam arti adalah progresnya tuh bagus, stabil gitu. Misalkan nih, dia kan di Ajaib tuh bagusnya ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 ya. Nah, itu kalian lihat tuh, kira-kira progresnya gimana? Apakah dia cenderung stabil untuk naik? Apakah dia naik, turunnya sedikit, terus dia naik lagi? Nah, kalau misalkan dia cenderung untuk lebih naik, ya, sedikit, maka gue akan lebih prefer ke sana. Itu sih, itu menurut gue ya, guys. Yang ketiga, itu gue biasanya ngelihat daripada current ratio. Current ratio itu adalah ability dari suatu perusahaan itu untuk ya melunasi utangnya gitu ya. Atau mungkin ya kayak di atas nggak asetnya dia, current aset dia dibandingkan current liabilities dia gitu. Nah, di sini kalau misalkan current ratio-nya itu dia di atas dari 100%, berarti dia cukup baik, guys. Oke, dan sebenarnya masih banyak lagi penilaian yang bisa kalian lihat. Misalkan debt to equity ratio, itu kalau bisa diusahakan yang kecil. Tapi sebenarnya debt to equity ratio atau DER sendiri tidak harus yang kecil juga. Kalaupun misalkan dia gede, current ratio dia gede, nggak masalah gitu. Nah, itu merupakan tips secara singkat aja soal kalau kalian mau milih investasi saham. Sisanya kalian harus pelajari lebih dalam lagi soal saham itu sendiri. Lalu kita masuk lagi ke kolom indeks. Nah, di kolom indeks ini itu kayak semacam kalau saham itu kan indeksnya adalah IHSG. Nah, kalian bisa lihat sendiri tuh IHSG. IHSG gimana, progresnya gimana, bandingkan dengan saham kalian. Bagus nggak nih, sesuai nggak nih gitu. Ketika IHSG naik, apakah saham kalian naik juga? Ya gitu. Terus juga di bawah juga ada indeks untuk komoditas dan lain sebagainya. Itu intinya seperti itu. Lalu ketika kalian berinvestasi saham, ya kan saham ya benar. Itu di aplikasi Ajaib akan ada buying power gitu loh. Buying power itu kayak semacam kalau misalkan kalian sudah top up di RDN kalian ya, rekening dana nasabah kalian. Nah, kalau udah kalian top up masuk ke buying power situ. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau beli saham atau apapun biasanya dari situ tuh, yang berkurang ataupun lebihnya di situ. Jadi patokan kalian di sana untuk RDN tersebut. Terus juga ada yang namanya kolom portfolio. Jadi kolom portfolio ini adalah misalkan kalian udah beli saham atau reksadana, itu munculnya di sana gitu. Nanti kalian bisa tinggal pantau itu gimana tuh naik turunnya seperti apa. Seperti itu sih, guys. Dan itu merupakan beberapa fitur dari Ajaib juga dan cara menggunakannya. Mudah-mudahan dengan ada video ini akan membantu kalian mengerti bahwa oh, aplikasi ini tuh seperti ini loh gitu. Oh, ini maksudnya dari buying power ini loh. Oh, di kolom saham gini loh isinya, reksadana begini loh, tipsnya begini dan lain sebagainya. Sisanya adalah diri kalian sendiri, tentukan strategi investasi kalian. Di video gue juga udah pernah ngebahas soal itu semua. Oke semuanya, itu aja. Buat kalian yang ingin mempelajari lebih dalam soal saham, kalian bisa tonton video di playlist dana pensiun gue yang ada di samping. Dan kalau kalian setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi di aplikasi Ajaib, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di sini. Kalian bisa dapat saham gratis. Lumayan kan buat nambah investasi saham kalian. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.